Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarini Dewi dari program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Kota Bogor. Video ini adalah laporan praktik untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer di mana kita akan ngobrol dengan komputer menggunakan bahasa perintah. Kita akan menggunakan jendela hitam yang bernama Command Prompt atau CMD. Ini seperti kotak obrolan rahasia dengan komputer. Oke, pertama-tama kita akan membuka Command Prompt-nya atau CMD dengan mengetik di pencarian CMD. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita akan membuka dia dengan menjalankan sebagai administrator. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Dia tampilan default di form perintah ini atau CMD-nya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah merangkum 20 perintah yang akan kita lakukan. 20 perintah satu persatu ini. Yang pertama ada CD atau CD. Di sini kita ketik CD. CD ini atau change directory berfungsi untuk berpindah-pindah directory dalam sistem operasi. Ini adalah perintah dasar navigasi. Jadi tampilannya dia akan seperti ini. Kita lanjut ke perintah kedua yaitu CLS atau clear screen. Berfungsi untuk membersihkan semua tulisan di layar agar tampilannya lebih rapih. Jadi ketik CLS, setelah itu enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dia akan lebih bersih dibanding yang awal. Kita lanjut ke perintah ketiga yaitu CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan file bantuan dasar atau memberikan tahu fungsi untuk dari perintah DS. Untuk dari perintah CLS, sorry. Jadi di sini kita akan mengetikkan ulang CLS slash tanda tanya. Nah, setelah itu kita enter. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke perintah DLL slash tanda tanya. Menunjukkan file bantuan untuk perintah directory yang biasanya memiliki konten lebih mendalam. Nah, nanti di sini dia akan lebih banyak, lebih terperinci atau lebih mendalam. Kita mencoba, kita ketik dir slash tanda tanya, setelah itu kita enter. Nah, untuk di dir slash tanda tanya ini dia akan tampilannya akan seperti ini. dir dia akan lebih mendalam ya. Biasanya memiliki konten yang lebih mendalam, dia lebih banyak kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga yaitu demonstrasi perintah atau IP config. Nah, perintah-perintah pada bagian ini mengidentifikasi dan mengelola identitas jaringan komputer. Yang nomor 5 yaitu IP config, ketik dan jalankan IP config. Perintah ini menampilkan informasi dasar antar muka jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway yang terpasang pada komputer saya. Di sini kita akan mencoba IP config dengan mengetiknya, lalu kita jalankan dengan mengklik enter. Nah, nanti dia akan seperti ini. Untuk wireless, saya tidak menggunakan LAN, tetapi menggunakan WiFi. Oke, kita lanjut ke nomor 6 yaitu IP config /alt. Di sini dia berfungsi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail seperti MAC address, DNS, SUFI, pengaturan DNS, dan WIN serta status DHCP. Ketik IP config /alt. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya di nomor 7 yaitu IP config tanda tanya. IP config tanda tanya. Dia berfungsi untuk menampilkan semua bantuan dan panduan penggunaan untuk berbagai parameter config. Sekali kita enter.
Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke IP config pillars. Ini IP untuk melepaskan IP address komputer, membuatnya menjadi kosong. Jadi dia akan melepaskan jaringan yang tersambung kepada komputer kita. Itu kita enter. Nah, yang tadinya di sebelah kanan di jaringannya dia ada internetnya atau tersambung kepada WiFi, sekarang dia menjadi tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke 9, yaitu jalankan yaitu IP config now. Kita ketik IP config garis miring now atau slash. Enter. Nah, kalau yang 9 dia kebalikannya, itu digunakan untuk meminta dan menetapkan alamat IP. Dia tersambung kembali. Jadi yang tadinya terputus menjadi tersambung kembali setelah kita menerapkan perintah IP config dalam slash rename ini ya. Oke, kita lanjut ke perintah ke-10 yaitu IP config display DNS. Display DNS. Dia berfungsi untuk menampilkan domain name system atau DNS chats yang tersimpan di komputer termasuk koneksi localhost. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang ke-11 yaitu IP config DNS. Kita ketik seperti biasa IP config slash loose DNS lalu enter. Nah, untuk yang 11 digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Di sini kita menghapus DNS-nya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 12 yaitu IP config slash register DNS. Dia digunakan untuk mendaftarkan komputer ini kembali kepada DNS server terdekat. Lalu enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke bagian 4 yaitu demonstrasi perintah ping dan netstart. Perintah-perintah pada bagian ini berfungsi untuk menguji koneksi dan memantau lalu lintas jaringan secara langsung. Nomor 13 atau perintah ping. Perintah ping packet internet gopher digunakan untuk menguji koneksi dengan mengirim pesan ICMP. Jadi di sini kita mengetik dia ping, setelah itu kita enter. Nah, nanti seperti ini. Dia berfungsi untuk menguji koneksi dengan mengirimkan pesan. Gitu ya. Lanjut ke netstart ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer. Parameter -A menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang aktif. Nah, di sini dia menampilkan yang aktifnya apa saja. Ini dan dia terus bertambah. Agak sedikit menunggu. IP di sini ada lokalnya, addressnya atau alamatnya. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke perintah 15 yaitu record. Dia record memberikan informasi rute yang dilewati paket untuk menyampai tujuan. Ini penting untuk melihat setiap hop atau loncatan atau router yang dilalui, Perintah ini kita ketik setelah itu enter. Nah, di sini ada keterangan atau informasi rute yang dilewati paket untuk menyampaikan tujuan.
ada daily optionnya maksimum di sini. Pokoknya sebelah sini dia ada keterangannya. Setelah itu kita lanjut ke 16, pet pink. Pet pink ini kerjanya mirip gabungan ping dan tracker. Perintah ini digunakan untuk mengukur network length dan network loss selama periode waktu tertentu ke setiap hop di sepanjang rute. Nah, ini dia digunakan untuk mengukur jaringan tension dan jaringan lossnya selama periode waktu tertentu. Kita lanjut ke NS lookup. Perintah NS lookup atau name server lookup digunakan untuk mendiagnosis server DNS dengan menampilkan informasi nama DNS dan alamat IP yang sesuai dari suatu domain. Kita coba. Oke, di sini dia default servernya gphone.net. Oke, kita lanjut ke tahapan root, yaitu digunakan untuk menambahkan dan membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host dengan root print, kita dapat melihat tabel routing yang ada. Nah, di sini kita akan mengetik dia root. Saya klik enter. Nah, dia nanti seperti ini. Di sini ada keterangan rootnya query report. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir ya net. Kita akan mengetik net. Net ini memiliki fungsi manajemen yaitu net view. Digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dalam LAN. Kebetulan di sini saya tidak menggunakan LAN tetapi menggunakan WiFi. Oke, setelah itu kita enter. Jadi di sini tidak ada LAN-nya ya. Net user dan yang kayak gitu. Untuk terakhir seperti itu. Oke, demikian demonstrasi dan penjelasan implementasi perintah-perintah jaringan menggunakan CMD di Windows yang merupakan bagian tugas 2 praktik jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.